Saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Ya, Kak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu. Nanti saat saya panggil, on-kan suaranya ya. Adnan At-Tamimi. Hadir, Bu. Kameranya on kan? Mana kameranya? Mukanya diliatin. Nah. Alaik Hidayatullah. Alaik Hidayatullah ada? Belum hadir? Alfiana Yulianti. Hadir, Bu. Alvin Putra Mahendra. Belum ada. Alia Nabila. Alia Nabila. Belum ada juga. Anissa Musdalifah. Anissa. Arina Nastasia. Hadir, Bu. Azizah Mumtaz Yawan. Hadir, Bu. Bima Gifara. Desi Rosiana. Desvian Daud. Dimas Ridwan. Egi Samuel. Farah Ayu. Hadir, Bu. On kan kameranya, Farah. Fikri Nurwansyah. Gilang Raharja. Hadijah Karima. Ibnu Syarif. Julia Trilestari. Kesya. Hadir, Kak. Mahendra. Miftahul Jannah. M. Rafli Ardiansyah. Muhammad Nur. M. Agung Prastyo. Iya. Kameranya di on kan, Agung? Iya, Bu.
Fahrul Razi. Hadir. Mana? Pankan kameranya. M. Hasbi Alamsyah. Muhammad Raihan. M. Sultan Faris Aulia. Mulfi Faisal. Mutmainah. Hadir, Kak. Nela Nabila Putri. Hadir, Kak. Raden Rorotri. Rea Bonardo. Riza Zafran. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Hadir. Sekar Hadir, Kak. Atifa. Hadir, Kak. Siti Mulia Akna. Hadir, Kak. Tita Regita. Fitski. Ada Fitski. Terakhir Warman. Warman hadir. Hadir, Kak. Ada yang belum di absen. Muhammad Sofian diam dulu. Dimas Ridwan belum. Dimas belum. Mas. Terus siapa lagi? Raden Roro ada? Ada, Kak. Ya. Udah semua ya? Ya, udah semua. Udah semua saya absen. Perairan darat. Di sini adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat yang sebagian besar berasal dari curah hujan, meliputi air yang mengalir di permukaan bergerak menuju ke daerah-daerah yang lebih rendah. Lalu pada sungai, yaitu sungai adalah aliran air besar yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari bagian hulu menuju ke bagian hilir. Nah, istilah lain dari pengertian sungai itu air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan bermuara ke laut atau danau dan sungai yang lebih besar. Nah, ini ada 3 bagian aliran air. Yang pertama pada bagian hulu. Bagian hulu itu merupakan bagian awal dari sebuah aliran air sungai. Biasanya bagian ini terletak di pegunungan. Lembah sungainya itu berbentuk seperti huruf V yang lumayan dan memiliki ciri-ciri aliran airnya sangat deras. Lalu sungainya sangat lumayan dalam ya. Pada sungai ini proses erosi terjadi. Lalu kita menuju ke bagian tengah. Pada bagian tengah itu adalah lanjutan dari sungai bagian hulu. Sungai bagian tengah ini memiliki
ciri lembahnya berbentuk seperti huruf U. Karena, mengapa demikian? Karena kondisi lokasinya yang sudah tidak curam lagi melainkan landai. Hal ini mengakibatkan aliran air tidak begitu deras sehingga proses erosi di sini tidak begitu dominan. Proses yang dominan terjadi adalah hasil erosi yang terjadi di bagian hulu dibawa oleh air menuju daerah bawahnya. Lalu kita menuju ke sungai bagian hilir. Pada aliran air sungai di bagian hilir, itu bagian sungai yang terakhir yang mengantar sungai ke laut atau muara. Nah, bagian hilir ini memiliki ciri-ciri, yaitu lembahnya menyerupai huruf U. U-nya lebih lebar dari bagian tengah huruf U-nya. Nah, biasanya pada bagian hilir ini, sungai itu berliku-liku. Nah, aliran air di bagian hilir ini tenang. Nah, sering terbentuk delta di muara sungai, sering terjadi kalimati atau danau tapal kuda, di mana lembah yang berbentuk huruf U lebar itu seperti tapal kuda. Lalu di sini ada sungai berdasarkan sumber air. Nah, di sini ada 3. Sini yang pertama sungai hujan. Sungai hujan itu bersumber dari air hujan. Nah, sungai ini berada di daerah dengan curah hujan musiman dan bervegetasi jarang sampai tidak bervegetasi. Lalu sungai dari pencairan es atau gletser. Sungai ini terdapat di daerah lintang tinggi, di daerah pegunungan yang tinggi. Di Indonesia itu tidak ada sungai gletser. Karena sungai gletser ini berasal dari lelehan salju, sedangkan di Jaya Wijaya itu esnya sedikit. Nah, lalu yang ketiga ada sungai campuran. Sungai ini banyak terdapat di permukaan bumi. Airnya tuh bersumber dari mata air atau dari pencairan es. Kemudian ditambah dari air hujan yang turun sepanjang tahun maupun musiman. Selanjutnya ada sungai berdasarkan arah alirannya. Nah, ini bisa kalian lihat pada tanda panah berwarna merah itu sungai konsekuen. Sungai konsekuen itu aliran airnya searah dengan kemiringan lereng atau kemiringan batuan. Nah, lalu yang sungai subsekuen itu yang berwarna hijau. Nah, itu anak sungai yang arah aliran airnya itu tegak lurus terhadap sungai konsekuen. Nah, lalu yang berwarna biru tanda panahnya itu sungai obsekuen. Sungai obsekuen itu anak sungai dari sungai subsekuen yang arahnya berlawanan dengan induk sungai konsekuen. Nah, lalu yang biru itu kan berlawanan. Nah, lalu yang berwarna ungu, sungai resekuen, itu sungai subsekuen yang arahnya sejajar dengan induk sungai konsekuen. Nah, sungai insekuen itu sungai yang arah alirannya itu tidak teratur. Nah, pada pola aliran sungai ini, kemarin kita sudah latihan tugas. Nah, pola aliran sungai dendritik yang pertama, itu pola aliran sungai berbentuk seperti cabang pohon yang tidak teratur dengan arah sudut yang bervariasi. Pola aliran ini terdapat di daerah yang memiliki jenis batuan sedimen dengan topografi daratan. Lalu yang kedua itu rektangular. Rektangular itu pola aliran sungai induk dengan anak-anak sungainya membelah dengan membentuk sudut 90 derajat. Pola aliran ini biasanya terdapat di patahan atau rekahan. Lalu ada pola trelis. Pola trelis itu pola aliran sungai yang percabangan dengan sungainya berbentuk siku-siku dan hampir tegak lurus. Biasanya
terbentuk di daerah patahan. Contoh sungainya itu di Sungai Cikapundung yang terbelokkan oleh patahan Lembang di Jawa Barat. Nah, ada yang keempat itu pola radial. Pola radial itu menyebar. Pola alirannya menyebar. Biasanya itu dari puncak gunung yang berbentuk kerucut atau kubah sehingga aliran air itu menyebar ke berbagai arah. Contohnya itu sungai di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Lalu pola sentripetal itu memusat. Pola aliran sungai yang anak-anak sungainya itu memusat pada satu induk sungai. Nah, contohnya itu anak-anak Sungai Citarum semuanya mengalir di daerah Cekungan, Bandung, di Jawa Barat. Itu sentripetal. Nah, lalu sentrifugal. Sentrifugal ini pola aliran yang bentuknya menyebar secara radial dari titik ketinggian tertentu. Lalu anular. Anular itu pola aliran sungai melingkar dengan anak-anak sungai membentuk sudut hampir tegak lurus. Nah, yang terakhir ada pola paralel atau sejajar. Nah, pola aliran ini dengan ciri antara anak sungai dengan sungai utama itu kan sejajar atau hampir sejajar. Membentuk sudut lancip. Pola ini terdapat pada lereng yang terstruktur oleh batuan atau lipatan dan juga patahan. Nah, manfaat sungai bagi kehidupan manusia itu yang pertama sebagai prasarana transportasi, lalu bisa juga merupakan sumber air untuk irigasi, lalu bisa sebagai pembangkit tenaga listrik, bisa sebagai tempat wisata, dan juga bisa sebagai prasarana olahraga. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya Kak, saya mau nanya, kenapa Ya, sungai itu berkelok-kelok Kak? Ya, karena sungai itu mempunyai kecenderungan alam untuk berubah secara terus-menerus pada aliran sungainya. Misalnya akibat proses meander. Meander itu adalah bentuk sungai yang berliku-liku atau berkelok-kelok yang terjadi akibat adanya pengikisan dan pengendapan. Nah, jadi meander atau berkelok terjadi karena aliran sungai mengikis tepi sungai. Kecepatan aliran di masing-masing tepi itu berbeda. Perbedaan kecepatan terjadi karena adanya penghalang di aliran sungai itu. Perbedaan kecepatan itu membuat aliran air menjadi berkelok atau berkelok. Gitu ya Kak, makasih ya Kak. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Apa ada yang belum paham? Sedimen itu adalah proses erosi, baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau jenis tanah lainnya. Tanah dan bagian-bagian tanah yang terangkut oleh air dari suatu tempat yang mengalami erosi pada suatu daerah aliran sungai dan masuk ke dalam suatu badan air secara umum itu disebut sedimen. Nah, sedangkan sedimentasi adalah proses pengendapan partikel-partikel tanah hasil erosi dan diangkut oleh air di mana kecepatan aliran itu telah menurun. Seperti pada penjelasan sebelumnya, sedimentasi terjadi pada bagian tengah adalah hasil erosi yang terjadi pada daerah hulu yang dibawa oleh aliran sungai. Nah, faktor penyebabnya itu adalah berkurangnya Kak, saya mau tanya dong Kak. Ya, silahkan.
Dan danau itu yang bisa dikunjungi untuk wisata itu apa aja ya, Kak? Terus kenapa danau itu nggak bisa dikunjungi? Faktornya itu apa? Baik, ada beberapa danau yang bisa dikunjungi, seperti danau untuk wisata, dan ada juga yang berbahaya, tidak bisa dikunjungi karena beberapa faktor. Nah, danau yang bisa sebagai tempat wisata itu kan ada Danau Segara Anak, ada Danau Sentani, Danau Toba juga bisa untuk dikunjungi. Tetapi Danau Toba itu kan terbentuk dari aktivitas tektonik dan vulkanik, itu juga ada sedikit berbahaya. Nah, kalau yang berbahaya juga itu akibat letusan gunung berapi, itu berbahaya. Itu contohnya Kawah Bromo, Danau Batur, itu akibat letusan gunung berapi. Ini. Apa ada yang masih belum paham dan ingin ditanyakan? Saya Kak mau tanya, Ya, silakan. rawa itu dataran tinggi atau dataran rendah? Ya, baik. Rawa itu ada di dataran rendah ya. Pada umumnya, lahan rawa gambut di dataran rendah terdapat di kawasan rawa pasang surut dan rawa pelatahan. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap 3M, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, tetap di rumah saja. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Still haven't figured out if easy's what I'm about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Nabila Putri Dahlan dari kelas 10 IPS 2. Kesan saya selama diajarin sama Kak Resti, saya senang sekali bisa berkenalan dengan Kak Resti dan mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Kak Resti juga menganggap kami semua sebagai teman. Saya kagum sama Kak Resti karena Kak Resti sudah memberikan yang terbaik untuk kami dan meningkatkan motivasi kami untuk lebih giat belajar. Dengan belajar bersama Kak Resti, saya dan teman-teman akan merasa lebih disiplin karena selalu diingatkan dengan tugas-tugas. Kak Resti juga guru yang baik dan sabar. Ketika ada yang bercanda, dia pasti nggak bakal marah. Saya juga banyak belajar tentang disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab. Dalam mengajar, beliau sangat ramah. Jadi beliau menerangkan secara jelas dan dapat dipahami. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada Kak Resti, semoga kelak kakak akan tetap menjadi pribadi yang ramah, sabar, tabah, dan tetap semangat dalam mendidik murid-muridnya kok. Terima kasih untuk Kak Resti yang sudah mengajarkan kami hingga kini walaupun dengan waktu yang singkat selama 2 bulan. Jangan bosan untuk mendidik murid yang masih kurang paham dengan ilmu pengetahuan dan kurang sopan. Jadikan kami sebagai motivasi untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa dan berbudi luhur. Dan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan murid-murid di sekolah kakak nanti. Karena kakak sebagai orang tua kami di sekolah dan menjaga kami seperti keluarga. Bila kelak jadi guru, kakak harus tetap jadi Kak Resti yang aku kenal, yang gak ngasih banyak tugas. Jangan pernah melupakan kami dan tetap menjadi pribadi yang baik, ramah, dan menjadi guru yang disenangi murid-muridnya. Tetaplah berusaha menjadi yang lebih baik, karena sesungguhnya perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah.
Terima kasih atas jasa kakak selama kurang lebih 2 bulan ini dengan waktu yang singkat. Semoga kakak berhasil mencapai apa yang kakak inginkan di masa depan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah kakak berikan selama ini. Dan sukses selalu ya kak. Dan semoga kakak lulus kuliah dengan nilai yang sangat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Mumtaz Tiawan dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 8. Jadi dalam video kali ini saya akan memberikan kesan dan pesan selama Kak Resti ngajar di kelas 10 IPS 2. Selama beberapa pertemuan terakhir dalam pelajaran geografi bersama Kak Resti kan ada Google Meet dan ada beberapa tugas. Saya cukup memahami banyak materi yang sudah dijelaskan sama diberikan tugasnya oleh Kak Resti. Jadi banyak pemahaman yang mungkin nggak bisa saya cerna dengan baik di dalam buku cetak. Udah dijelasin secara detail sama Kak Resti. Jadi materi yang diberikan dalam pelajaran geografi ini juga cukup masuk ke otak, jadi lebih mudah dipahami. Terus juga tugas-tugas yang diberikan tidak terlalu membuat siswa jadi keberatan dan itu masih dalam batas wajar, jadi saya masih bisa mengerjakannya dengan baik. Kak Resti juga cukup interaktif, kalau misalkan saya bertanya pasti Kak Resti jawab dengan detail dan semua pertanyaan yang saya selalu tanyakan di secara personal ataupun di Google Meet bisa saya pahami dan juga mudah untuk dipelajari. Terima kasih.